المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mr. Miko. Semoga bacaan tadi menggetarkan dan menambah keimanan kita insya Allah. Baik, selanjutnya mari kita bersama dengan Muallim Haris yang akan memaparkan materi tentang bagaimana ibadah itu diterima. Kepada Muallim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in amma ba'du.
قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga kita yang berada pada majelis ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tentunya pimpinan cabang Muhammadiyah Ekonopan Barat, Ekonopan, baik itu Majelis Tabligh, PCM, Majelis Dikdasmen dan beserta jajarannya. Kemudian hormat yang sama juga kepada Bapak Ibu Ustadz lagi jumpa ini. Apa ceramah? Apa ini? Sebentar Bapak Ibu. Silakan Ustaz Haris. Ustaz, secara adat. Ya, kembali Bapak Ibu. Maaf ada sedikit gangguan tadi. Kemudian saya ulangi, yang kami hormati juga kepada Bapak Ibu, Ustadz, guru kami Ustadz Ilyas, Ustadz Rudi, dan Ustadz lainnya. Semoga di malam hari ini menjadi malam yang berkah bagi kita semuanya. Kita berkumpul dalam majelis walaupun online ya. Mudah-mudahan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan ini merupakan menjadi sebab kita untuk memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting saya sampaikan bahwasanya saya akan menyampaikan judul yang seperti yang sudah kita sebarkan, bahwasanya judulnya adalah agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau singkatnya agar ibadah diterima. Dan perlu juga saya sampaikan bahwasanya saya di sini ibaratnya hanya membacakan dan kita nantinya mendengarkan, dan harapannya nanti ustaz-ustaz kita memberikan penjelasan ya. Memberikan penjelasan tentang apa yang akan saya bacakan tadi nanti.
Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya harap juga semuanya memberikan nanti masukannya terhadap materi kita ini. Kalau saya nanti ditanya, kemungkinan banyak yang tidak saya tahu nanti. Materi kita ini materi yang saya ambil dari beberapa referensi yang mungkin saya pikir atau saya yakin bahwasanya maroji ataupun sumbernya itu sumber yang terpercaya. Ya. Agar ibadah diterima, itu judul kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita lihat di slide-nya, ada muncul slide Bapak Ibu. Saya takutnya tak muncul nanti. Muncul Ustaz. Muncul. Iya, ibadah adalah tujuan hidup manusia. Ini sering kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ibadah adalah tujuan hidup manusia, tujuan diciptakannya manusia. Sering kita baca, sering kita dengarkan dari ustaz-ustaz kita, disebutkan dalilnya di surah Ad-Dariyat ayat 56. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi perlu kita ulangi lagi, atau perlu saya ingatkan, atau saya mulai dengan mengingatkan kita bahwasanya tujuan hidup kita itu adalah untuk beribadah. Seperti firman Allah yang kita bacakan tadi atau yang kita lihat di slide ini. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Ya, ibadah. Lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hasibitum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, artinya tak ada gunanya, tak ada tugasnya. Ya. Apakah kamu kira begitu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Tentunya kita menjawab sesuai dengan firman Allah yang di surah Az-Zariyat tadi. Tidak ada tugas kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ibadah itu apa? Nah, pertanyaannya sebelum kita lanjut tadi ke pembahasan yang intinya itu, agar ibadah kita diterima, terlebih dahulu kita mengenali apa itu ibadah. Seperti yang disampaikan juga oleh Muallimah Nurul di minggu kemarin, sudah disampaikan juga ini. Apa itu ibadah? Disinggung juga itu kemarin. Nah, ini diambil dari ta'rif ataupun definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa itu ibadah? Al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal, atau ada yang bilang wal af'al, sama saja, al-batinah wa zahirah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah satu kata yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik itu perkataan maupun perbuatan, perkara batin maupun zahir. Dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana bentuknya? Ada bentuknya perkataan, ada juga perbuatan yang batin dan zahir. Perkataan mungkin ya
Banyak contohnya terjadi di kehidupan kita. Ibadah bentuk perkataan yang keluar dari lisan, zikir, ya, doa, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Wal af'al dan perbuatan-perbuatan termasuk sholat, ya, puasa, membayar zakat. Al-zahirah wal batinah, ada sifatnya zahir dan ada sifatnya batin. Batin artinya tersembunyi, al-zahir dan yang nampak. Misal kalau batin itu ibadah misalkan sabar, di hati dia tak nampak. Yang nampak ya seperti yang sering kita lakukan, sholat, mengaji, baca Al-Quran, itu dia. Nah, itu dia ibadah. Setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan, perkataan yang zahir dan batin. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian, ini masuk ke inti pembahasan kita. Agar ibadah kita diterima, Bapak Ibu sekalian, sudah sering juga ini disampaikan oleh Ustaz Ilyas ini. Makanya sebetulnya pengulangan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Ilyas ini dan ustaz-ustaz kita yang lainnya di Masjid Taqwa, Icon Open Barat, ataupun di kajian-kajian daring seperti ini. Supaya amal kita itu diterima, ada dua syaratnya Bapak Ibu sekalian. Supaya kita dapat pahala dengan apa yang kita lakukan dari segala ibadah itu, ada dua syaratnya yang harus kita penuhi. Yang pertama apa? Ini dia. Ikhlas. Ikhlas. Kemudian yang kedua, ini sekilas saja dulu, nanti kita rincikan bagaimana ikhlas, bagaimana yang kedua tadi, syarat yang kedua. Yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah. Jadi dua syarat ini harus ada di setiap amalan yang kita lakukan. Kalau tak ada, tak diterima. Sia-sia. Dua syarat ini harus ada di setiap amalan ataupun ibadah yang kita lakukan. Ingat, cuma dua, tapi pengamalannya ini yang sangat susah Bapak Ibu sekalian. Prakteknya yang sangat susah. Ya, kita lihat. Dari mana tahu? Ya, dari mana kita tahu bahwasanya dua itu sebagai syarat diterimanya amal, syarat diterimanya ibadah? Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya. Maka hendaklah, kalau di sini kita tidak tuliskan ayatnya utuh, tapi sekira-kira artinya barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ini fal ya'mal, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Fal ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Dari mana kita ambil pendalilannya? Tak ada di situ, ada ikhlas nggak ada, mutaba'ah nggak ada di situ di ayat itu. Kita cari penjelasan para ulama. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan makna ayat yang mulia ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang hendak menemui Tuhannya, artinya thawabahu wa jazaa'uhu as-salih. Dia mendapat pahala atau balasan atau amalnya diterima, ya. Fal ya'mal 'amalan shalihan.
Kita lihat ini. Apa makna dari fal ya'mal amalan shalihan? Ibnu Katsir mengatakan makana muwafiqan li syar'illah. Nah, itu maknanya. Apa yang sesuai dengan syariat Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa maknanya? Wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullahi wahdahu la syarikalah. Yang pertama ini, yang warna kuning, Bapak Ibu, maka muwafiqan li syar'illah, inilah mutaba'ah. Kemudian yang hijau ini, wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullah, inilah ikhlas. Nah, kemudian kita lihat yang warna merah, wa hadani ruknal amalil mutaqabbal. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan dan dua ini adalah rukun diterimanya amal. Lianna la budda an yakuna khalisan lillah. Harus ikhlas kepada Allah, shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Dalil kedua, surah Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Nah, ini juga kita lihat komentar ulama tentang ayat ini. Fudail bin Iyad, seorang ulama besar ya, di zamannya sejaman dengan gurunya Imam Syafi'i. Apa yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala? Maka beliau rahimahullah berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling sesuai atau paling betul. Kemudian Fudail bin Iyad ditanya, qalu ya Aba Ali, wahai Aba Ali, yaitu kunyahnya Fudail bin Iyad. Ma akhlasuhu wa aswabuhu. Apa itu yang paling ikhlas dan paling betul? Paling benar? Qala Fudail bin Iyad berkata, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Kalau sesungguhnya ada perbuatan amal, dia ikhlas tapi tak betul. Nah, ini. Ikhlas tapi tak betul, lam yuqbal, tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan. Dan apabila ada amal, dia betul, sesuai. Walam yakun khalisan, tapi tak ikhlas, lam yuqbal, tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal itu ikhlas dan betul atau benar. Wal khalis ay yakuna lillah, dan orang yang ikhlas berniat karena Allah. Was shawab ay yakuna ala sunnah. Dan yang betul, amal yang betul adalah harus di atas sunnah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Lanjut. Lihat. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Saya menjelaskannya secara sederhana saja Bapak Ibu sekalian, secara singkat. Kalau misalkan disebut ikhlas sudah apalah itu, sudah muncullah di otak kita itu ikhlas itu. Sering disebutkan. Apa itu ikhlas? Nah, kalau saya sebut ataupun ulama menyebutkan, ikhlas adalah tauhid. Ikhlas adalah tauhid. Nah, ikhlas adalah tauhid. Bagaimana? Beribadah kepada Allah. Itu ikhlas. Beribadah hanya kepada Allah, menunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah. Artinya kita tidak menyembah selain Allah. Itu ikhlas. Tidak menyembah selain Allah. Ikhlas. Jadi ikhlas persamaannya adalah tauhid. Beribadah kepada Allah atau beribadah karena Allah. Bedakan ini Bapak Ibu sekalian.
Beribadah kepada Allah dan beribadah karena Allah itu beda. Beribadah kepada Allah dan beribadah karena Allah itu beda. Kalau beribadah kepada Allah, ya, dia memang beribadah kepada Allah. Tujuannya ibadah itu kepada Allah. Ya. Kemudian kalau beribadah karena Allah, niatnya juga karena Allah. Karena ada orang yang beribadah kepada Allah tapi niatnya tidak karena Allah. Nah, itu dibedakan. Harus dua-dua ini. Ya, ini ikhlas. Beribadah kepada Allah dan beribadah karena Allah. Ini ikhlas, tauhid. Ya. Apa lawannya? Apa yang merusak ikhlas ini? Yang merusak ikhlas itu, ini dia. Kita lihat. Syirik. Ini perusak ikhlas. Ketika syirik datang, hancur semuanya. Batal semua ibadah. Tak ada pahalanya. Syirik itu apa? Lawan dari tauhid, yaitu menduakan Allah. Bagaimana itu? Beribadah kepada selain Allah. Apalagi beribadah karena selain Allah. Nah, itu dia. Beda. Beribadah kepada selain Allah, ibadahnya itu ditujukan kepada selain Allah. Itu jelas syirik besar. Tapi beribadah karena selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi niatnya bukan karena Allah. Karena selain Allah. Lebih jelasnya ini kita lihat. Lebih jelasnya ini dia, perusak ikhlas. Perusak ikhlas. Syirik besar, beribadah kepada selain Allah. Dia melakukan ibadah, sholat bukan kepada Allah, tapi misalkan dia sholat di depan depan batu, disembahnya batu itu. Nah, ini dia. Syirik besar. Rusak ibadah. Ini sudah bukan muslim lagi ini. Sudah kafir. Syirik besar. Tentunya ibadahnya nggak pernah diterima lagi selama dia menjadi orang kafir. Kemudian beramal karena dunia. Nah, melakukan ibadah untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat keduniaan. Dia beribadah kepada Allah, tapi karena ada sesuatu. Nah, ada sesuatu yang bersifat keduniaan. Mungkin terpaksa, ya. Atau ada janji orang sama dia, kalau kau sholat terus, ada hadiah, misalkan, ya. Dan niat dia ke hadiah itu tak ada sedikit pun karena Allah. Niat dia Niat dia murni karena untuk mendapatkan hadiah. Duit misalkan, keduniaan. Ini rusak juga. Kemudian selanjutnya riya. Riya memperlihatkan atau mempertontonkan ibadah agar mendapat pujian dari manusia. Riya artinya memperlihatkan amal kebaikan agar mendapat pujian dari manusia. Ini juga dia beribadah kepada Allah, tapi niatnya untuk mendapat pujian dari manusia. Dilihatkannya, dinampakkannya ibadahnya, dinampakkannya kebaikan-kebaikannya. Ya. Kemudian sum'ah, ini turunan dari riya tadi. Kalau sum'ah memperdengarkan atau menceritakan ibadah agar mendapat pujian dari manusia. Cerita, aku semalam sholat tahajud 2 jam. Nah, ini ketika sudah terjadi yang seperti ini,
Bisa jadi ibadahnya itu akan hancur, ya, hancur. Beribadah untuk diceritakan agar mendapat pujian dari manusia. Nah, ini perusak ikhlas, ya, perusak ikhlas. Kalau sudah rusak ikhlasnya, nah itu bahaya. Sudah hilang satu syarat, ya, dari syarat diterimanya ibadah. Nah, ini dalil-dalilnya tentang apa tadi? Ikhlas tadi. Hadis yang terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya. Nah, itu dia syahidnya atau yang harus kita perhatikan. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Dia hanya mendapatkan dunia itu dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang syirik, syirik riya. Inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah. Idza juziya an-nasu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tarawuna fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa. Sesungguhnya paling aku takuti, kata Rasulullah SAW, menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik kecil itu adalah riya. Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat kepada mereka orang-orang yang riya. Allah mengatakan pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang riya, yaitu ketika Allah Ta'ala membalas amal-amal manusia, ya, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian perlihatkan amalan-amalan kalian, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka. Mereka tidak bisa membalas, hanya Allah yang bisa membalas. Cuma ketika dunia kita beramal hanya untuk dilihat oleh manusia, makanya tidak dapat balasan. Halus sekali Bapak Ibu. Ikhlas bisa rusak dengan sesuatu yang halus. Ya, riya, sum'ah, dunia, ya. Kadang kita tak sadar. Ya, halus sekali. Riya dan sum'ah ini halus sekali, tak sadar kadang kita. Bahkan kita menceritakan atau memperlihatkan amal kita itu tak sadar kita bahwa kita sedang riya karena asiknya mungkin. Memang enak Bapak Ibu sekalian memperlihatkan amalan kita itu, bahwa kita bisa beramal itu enak sekali, sehingga kita lupa diri bahwasanya kita telah riya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan dalam keikhlasan. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari menyekutukanmu yang tidak aku ketahui. Kadang nggak tahu kita, Bapak Ibu sekalian, tak sadar kita bahwasanya kita sudah melakukan kesyirikan, paling tidak syirik kecil, yaitu sum'ah dan riya, atau beribadah karena sesuatu hal yang bersifat keduniaan. Halus sekali Bapak Ibu sekalian. Itu dia. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah?
kita katakan bahwasanya mutabaah ini adalah mengikut sunnah. Atau seperti yang kita jelaskan tadi, sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah sesuai dengan perintah atau petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa lawannya? Lawannya adalah bid'ah. Apa bid'ah ini? Sesuatu yang baru. Kalau dari segi bahasa kita katakan sesuatu yang baru. Ya. Ma kuntu bid'an minar rusul. Dalam Al-Qur'an disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul, katakanlah wahai Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah rasul yang baru. Sudah ada setelahku. Nah, jadi bid'ah ini suatu yang baru dalam agama. Muhdath, mengada-ngada dalam agama, itu arti bid'ah. Beribadah dengan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ini dalil-dalilnya Bapak Ibu sekalian. Betapa bahayanya bid'ah itu ya. Amal yang tidak sesuai dengan sunnah ataupun syariat, bahaya sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Ya, fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama yang tidak ada padanya, ya, sebetulnya enggak ada di situ, maka ia tertolak, ditolak. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan ibadah, suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut raddun, tertolak, mardud, ditolak. Ini lagi penekangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengawali khutbahnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca ini, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik perkataan adalah kitab Allah, kalamullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah perkara yang baru dalam agama. Dan semua perkara baru dalam agama itu adalah sesat. Nah, bahaya Bapak Ibu, sesat gitu ya. Ini juga sama. Ya. Usikum bittaqullahi was-sam'a wat-tha'ah wa inna 'abdan habasyiyan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Aku wasiatkan, kata Rasulullah, kepada kalian agar senantiasa takwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah. Karena sesungguhnya siapapun di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, Allah katakan, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya akan banyak perselisihan, tapi Rasulullah berikan solusi. Apa itu solusinya? Tamassaku bisunnati. Nah, fa'alaikum bisunnati. Maka ikuti. Solusinya adalah sunnahku wa sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawadid, dan genggam atau apa namanya ya? Peganglah ia, gigitlah ia dengan gigi geraham, gigi yang paling kuat. Ini ibarat yang sangat apa namanya? Membara ya, apa namanya? Kuat sekali dengan gigi geraham. Ya, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara baru, yaitu bid'ah, karena setiap bid'ah itu sesat. Nah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
supaya kita lebih mengenal apa itu bid'ah, ada pembagian bid'ah di sini saya buat. Bid'ah asliyah, satu, hakikiyah. Apa itu bid'ah asliyah hakikiyah? Nanti kita jelaskan. Saya lihat dulu ini. Sampai mana slide-nya ini? Oh. Oke, bid'ah asliyah. Bid'ah asliyah ini Bapak Ibu sekalian, dia memang betul bukan ibadah sebetulnya. Tapi diyakini sebagai ibadah. Tak ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi ada sebagian orang yang meyakininya, dia itu ibadah. Ini aslinya bid'ah. Memang betul-betul dia bukan ibadah, bukan syariat, tapi dianggap syariat. Nah ini. Contoh. Beribadah dengan menari. Kalau kita cari Bapak Ibu sekalian, satu dalil pun dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, tak ada cara beribadah itu dengan menari. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, ada orang yang menganggap menari itu sebagai ibadah. Apa itu? Contoh, tari apa itu namanya itu? Saya nggak tahu apa namanya. Yang dari Turki, yang keliling-keliling itu putar-putar. Orang-orang itu sudah menganggap ibadah itu, tarian itu, menenangkan diri katanya. Ini termasuk di dalam bid'ah asliyah, hakikiyah. Betul-betul memang bukan syariat dan dianggap syariat. Beribadah dengan menari. Ini bid'ah asliyah, hakikiyah. Kemudian ada namanya bid'ah idhofiyah. Idhofiyah itu artinya sandaran, disandarkan. Ada ibadah, ada dalilnya. Ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi dikait-kaitkan dengan sesuatu. Sehingga dia menjadi bid'ah. Ya. Bagaimana itu? Ini kita buat. Mengetahui bid'ah idhofiyah. Dikaitkan dengan sebab misalkan. Kita beribadah dikaitkan dengan sebab sesuatu. Ya. Atau bilangan. Dikaitkan dengan bilangan. Jenis, kaifiyah, tata cara dalam beribadah. Waktu ataupun tempat. Nah, 6 ini ya, biasanya yang sering kita jumpai dan sering dilakukan oleh orang-orang. Misalkan kalau kita katakan sebab, ada ibadah, memang ada dalilnya, tapi dikaitkan dengan sebab. Misalkan sholat sunnah ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi sebabnya ini dikaitkan dengan sebab. Sebabnya aku sholat karena misalkan memasuki rumah baru, dibuatnya lah sholat 2 rakaat tahiyatu baitil jadid misalkan. Sholat sunnah 2 rakaat ketika memasuki rumah. Nah, ada sebabnya. Sebabnya karena memasuki rumah baru, dibuatnya ibadah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah boleh, cuman jangan dikaitkan dengan sebab yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya ada, boleh. Misalkan sebabnya kita masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat, ya ada dalilnya, boleh dilakukan. Tapi kalau yang tadi, nah, kita perlu mencari dalil. Kalau ada dalilnya, baru kita lakukan. Kalau tidak ada, lebih baik ditinggalkan atau tinggalkan saja. Kemudian jenis ibadah yang dikaitkan dengan jenis, apa itu? Seperti jenis hewan yang disyariatkan untuk kurban. Dalam syariat sudah ditentukan hewan-hewan yang
dipilih untuk dikurbankan. Ada pula orang yang berkurban dengan ayam misalkan. Nah ini bid'ah. Kurban itu disyariatkan, tapi kurban dia dengan ayam jenisnya bid'ah. Itu hal yang baru. Ya, tidak disyariatkan. Kemudian yang ketiga, bilangan. Bilangan maksudnya ketentuan jumlah. Misalkan sholat tahajud, ada dalilnya dari hadis atau dari Al-Quran, ada qumil laila illa qalila, yang gitu kan. Tapi ada keyakinan dia, barang siapa yang sholat tahajud 100 rakaat maka ada dia mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat, misalkan. Nah ini, kalau tak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, bilangan yang 100 tadi, nah ini sudah menjadi hal yang baru dalam agama. Terus yang keempat, kaifiyah, cara beribadahnya. Ya, cara beribadahnya. Contoh misalkan zikir. Zikir itu disyariatkan, dianjurkan, apalagi habis sholat, ya kan, Bapak Ibu sekalian. Tapi dan caranya pun sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir sendiri-sendiri, dan itu yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang dia, dibuatnya caranya sendiri. Misalkan pakai imam, bersama-sama, berjamaah zikirnya. Nah, ini termasuk dikaitkan dengan cara, ditukar cara-caranya beribadah, bukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian waktu. Misalkan sholat zuhur dia waktu asar, tapi nggak ada sebabnya, nggak jamak, nggak qasar, tapi sholat asar dia, sholat zuhur dia waktu asar. Nah, ini bid'ah. Atau puasa Ramadan di bulan Syawal, bukan qada. Nah, ini juga bid'ah. Waktunya dikait-kaitkan dengan waktu misalkan. Atau misalkan dia mengkhususkan waktu membaca Al-Quran di malam Senin misalkan, pahalanya lebih besar. Nah, ini juga harus ada dalil. Kalau tak ada dalil, tak bisa. Kemudian tempat, nomor 6. Tempat. Misalkan kalau sholat di rumahku lebih besar pahalanya. Juga masuk bid'ah. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu secara singkat ya. Kalau pendalamannya saya mungkin perlu belajar, mendalami apa yang sudah kita sajikan malam ini dari materi yang kita lihat tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, terakhir mungkin bahwasanya hal sesuatu yang baru dalam agama ini seharusnya jangan dianggap sepele gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Karena ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang telaga Haud Kautsar, telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang melakukan bid'ah atau hal-hal yang baru dalam agama tidak akan dipersilakan mendekati telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ana faratukum 'alal haud. Ya, aku akan mendahului kalian di haud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di haud. Ya, menunggu kedatangan kita. Untuk apa? Untuk memberikan kita minum dari telaga ataupun haud itu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba dalam hadis itu disebutkan ada malaikat yang mengusir-ngusir orang supaya jangan mendekati haud itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat dan mengenali, tahu bahwasanya orang yang diusir itu merupakan bagian dari umatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ay Rabbi, ashabi." Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ashabi, umatku atau sahabat-sahabatku. Dalam satu riwayat disebut umatku. Innahum minni, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya mereka bagian daripada aku, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tadri ma baddalu ba'da. Atau dalam riwayat lain disebutkan, la tadri ma ahdatsu ba'da. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika kamu telah meninggal dunia. Apa mereka lakukan? Mereka membuat hal yang baru dalam agama. Mereka mengganti-ganti agama, syariat dalam agama. Mereka berinovasi dalam ibadah. Ya. Kemudian apa respon Nabi Muhammad SAW ketika itu? Ketika mendengar arahan kenapa mereka diusir dari telaga Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, suhkan. Apa itu artinya suhkan? Celakalah. Liman baddala ba'di. Bagi siapa yang telah mengubah atau berinovasi setelah aku meninggal. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian menjadi materi ini sebagai bahan dasar kita untuk belajar lagi. Saya hanya memberikan bahan dasar supaya kita belajar mendalami lagi apa yang dimaksud dengan itu tadi, ikhlas dan mutaba'ah itu, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memberikan dasar supaya kita bisa menjadi materi bagi kita untuk belajar dan menggali dan memahami yang kita sebutkan tadi, dua syarat daripada ibadah diterima, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas semua kesalahan yang mungkin banyak terjadi kesalahan tadi. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwasanya saya ini seorang yang fakir ilmu, ya. Saya hanya mengambil dan menyontek, copy paste dari sumber-sumber. Misalnya saya hanya membacakan, dan bila ada yang mau diskusikan nanti mohon Ustadz bisa bantu menjawab atau memahamkan kepada kita, insyaallah taala. Naktabi bihadza wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muallim Haris Tonga, dan ada yang memesan Muallim agar materi ini kalau bisa nanti di-share ya, mungkin dibuatkan PDF-nya, nanti kita bagi bila Muallim berkenan. Dan baik, kita buka sesi mungkin
waktu kita tidak begitu panjang ya. Ya, persilahkan Bapak Ibu sekalian. Ada kira-kira? Ustadz Bunaya? Ada Pak, ada Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mualim, bagaimana caranya kita mengikhlaskan orang yang paling kita cintai dan mengikhlaskan cara mengikhlaskan harta yang telah hilang dari kita. Itu Mualim. Ini agak berat ini Mualim, soalnya udah cemana terbawa oleh kehidupan gitu Mualim. Oke, mungkin bisa dibantu nanti oleh ustaz-ustaz yang lain. Tentunya Ustaz Puna, ikhlas ini memang sangat susah ya, susah betul, susah. Seperti yang kita katakan tadi, halus yang bisa merusak keikhlasan itu. Tapi kan tadi sudah kita katakan bahwasanya untuk ikhlas itu perlu namanya berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama doa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Berdoa kepada Allah. Kalau misalkan dia dari harta yang belum diikhlaskan, berdoa juga. Ataupun seorang yang kita cintai, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sadar bahwasanya harta itu kan titipan itu. Sadar. Baca lagi, pelajari lagi. Ya, pelajari lagi. Inna likulli ummatin ajal, gitu kan. Setiap orang ataupun setiap makhluk ada masa habisnya. Ya, ada masa habisnya dan itu fitrah manusia. Ya, fitrah manusia kalau itu memang seseorang yang kita cintai, ya. Misalkan kalau dia pergi meninggalkan kita selama-lamanya, berusaha mengikhlaskan. Tak ada sesuatu hasil, ya kan, jika tidak diusahakan. Tak ada sesuatu yang berhasil, yang sukses jika tidak diusahakan. Jadi ikhlas pun harus diusahakan. Ikhtiar dan berdoa gitu kan. Ikhtiar dan berdoa. Terutama harta. Harta tadi ya. Apalagi harta. Kalau harta kan bersifat dunia gitu. Masih bisa dicari gitu. Nah, ikhlaskan. Ada gantinya. Ada gantinya. Intinya sabar atas apa yang menimpa kita, atas apa yang meninggalkan kita, atas apa yang hilang dari kita. Nah, Fudail bin Iyad pernah berkata ya, bercerita. Nah, ini saya sampaikan juga ini. Supaya kita terus berdoa dan terus berusaha. Itu semua sebetulnya kalau menurut saya kuncinya semua itu berusaha dan berdoa, itu semua kuncinya. Fudail bin Iyad pernah suatu ketika bercerita, ya, dia melihat seorang anak yang dimarahi ibunya, dipukul. Nah, biasalah anak-anak kan melakukan kesalahan, ibunya marah, merepet, dipukuli. Nangis anak ini dan diusir juga, saking emosinya ibunya ini usir dia.
diusir anak ini tadi. Diusir, dikeluarkan dari pintu rumahnya, dikunci pintunya. Anak itu di luar lah. Dilihat oleh Fudail bin Iyad. Diperhatikan. Anak ini nangis, kemudian berdiri di depan pintunya, pintu rumah itu. Ibunya di dalam tak mau membukakan pintu. Terus dia di situ, istiqomah dia. Sabar dia anak itu di situ, merayu ibunya, ya. Merayu ibunya supaya dibolehkan atau dimaafkan, dibolehkan masuk dari pintu itu. Biar jangan dibiarkan di luar, jangan dikunci pintunya. Sabar dia, lama-lama ditunggu sehingga seorang ibu, ingat, seorang ibu pasti sayang dengan anaknya. Pasti sayang dengan anaknya. Apa yang terjadi? Setelah sabarnya anak itu merayu ibunya, dibukakan pintunya. Dikasih masuk. Apa hikmahnya? Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah kesabaran. Ibu yang penuh dengan kasih sayang tentunya akan terketuk hatinya melihat anaknya berada di luar dan sabar sekali merayu ibunya, meminta maaf kepada ibunya. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman, kita tahu itu, Rahman, Maha Pengasih, Rahim, Maha Penyayang, pakai Maha, itu dia. Pakai Maha, bukan penyayang lagi, pakai Maha. Kalau kita sabar, melakukan ikhtiar, doa dan sebagainya, pasti yang Maha Penyayang itu dan yang Maha Pengasih itu memberikan kita jalan. Nah, itu dia. Ibu kita saja belum Maha, ya, Penyayang dan Pengasih, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuka pintu untuk kita. Ya. Mungkin itu Ustaz Muna, walaupun agak ngawur jawabannya, dipada-padakan lah Ustaz Muna, ya. Demikian Ustaz Muna, kalau ada tambahan dari yang lain silakan. Makasih Mualim, udah mantep Mualim. Syukran. Ya. Terima kasih Mualim. Mudah-mudahan Ustadz Buna bisa mengaplikasikannya kan. Baik. Yang lain ada atau kita cukupkan? Dari Pak Khalid. Baik, kalau tidak ada, berhubung waktu juga sudah pas ya. Terima kasih Mualim. Mari kita mudah-mudahan dengan penyampaian, dan ini merupakan hal yang cukup fundamental penting bagi kita, sehingga kehidupan kita ini benar-benar sesuai apa yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal kehidupan ini adalah untuk beribadah dan tidak sia-sia. Saya rasa demikian. Insyaallah kita bertemu kembali di KDSM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kenopan 4 ke-53. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu? Siapa kita kira-kira nanti? Baik, untuk kesempatan ini mari kita akhiri dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.